Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Pagar Bungsu dari Pendidikan Matematika angkatan 2018. Nah, di sini saya akan membuat sebuah review materi tentang etnomatematika, di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah etnomatematika yang sedang saya tempuh saat ini. Nah, pertama-tama sebelum saya menjelaskan terkait dengan etnomatematika yang sudah saya pelajari selama ini bersama Pak Eko di mata kuliah etnomatematika, awalnya sebelum saya mengambil mata kuliah ini, saya tidak tahu gitu apa sih etnomatematika itu, apa saja sih yang dipelajari pada mata kuliah etnomatematika. Nah, saya saat itu masih gelap pengetahuan tentang etnomatematika. Bahkan saya belum pernah membaca penelitian-penelitian tentang etnomatematika. Tetapi saya ingat dahulu ketika saya mungkin semester 1 atau 2, saya pernah kuliah bersama Pak Dedi Muhtadi, dan beliau menjelaskan terkait penelitian yang matematika tetapi ada unsur budayanya seperti batik, seperti itu. Nah, saya hanya mengingat itu, dan itu ternyata termasuk kepada penelitian etnomatematika. Nah, jadi sebelum saya mengambil mata kuliah etnomatematika ini, saya tidak tahu apa sih itu etnomatematika. Intinya saya masih gelap pengetahuan tentang etnomatematika. Nah, akhirnya pada semester 7 saya mengontrak mata kuliah etnomatematika karena sebelumnya saya belum mengambil mata kuliah etnomatematika. Nah, saya mengontrak mata kuliah etnomatematika bersama Pak Eko. Nah, kemudian setelah pertemuan pertama melalui via Zoom, Pak Eko menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran yang akan dijalankan selama semester ke depan, metodenya seperti apa saja yang akan dipelajari, kemudian banyak sekali terkait dengan etnomatematika dan sistem pembelajaran yang akan dijalankan. Kemudian di akhir itu Pak Eko menawarkan siapa saja atau membebaskan kepada kita yang mengontrak mata kuliah bersama dengan Pak Eko boleh tetap bertahan di kelas Pak Eko atau pindah ke kelas lain dengan alasan yang kuat seperti itu. Nah, akhirnya saya memilih untuk bertahan di kelas Pak Eko karena saya berpikir apa untungnya kalau saya pindah ke kelas lain, juga apa salahnya saya bertahan di kelas Pak Eko seperti itu. Karena setelah pertemuan pertama itu saya merasa kelasnya sangat menyenangkan, kemudian interaktif. Jadi Pak Eko itu dapat memancing kita supaya aktif dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi saya tertarik untuk tetap bertahan dan belajar bersama dengan Pak Eko seperti itu. Dan ternyata setelah beberapa kali pertemuan, apa yang saya pikirkan itu benar. Kelasnya itu sangat menyenangkan, kemudian membuat anak-anaknya itu aktif, berusaha untuk aktif, dan saya juga merasa terpancing gitu, belajar untuk dapat mengungkapkan suatu pendapat. Dan dengan sistem penilaian yang terbuka, jadi Pak Eko itu nilai-nilai yang sudah masuk aktifan kita dari asinkronus maupun sinkronus itu nilainya itu terbuka gitu. Jadi semua mahasiswa tahu perkembangan dari tiap pertemuannya. Jadi ketika saya merasa belum mencapai target yaitu A, nilai saya A, jadi saya merasa harus lebih ambisius lagi untuk mendapatkan nilai A. Jadi saya berusaha untuk aktif ketika sinkronus seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mereview mengenai materi-materi yang sudah
saya pelajari selama pembelajaran matematika sampai sekarang. Nah, yang pertama ini ada mengenai paradigma, pendekatan, dan penelitian kualitatif. Nah, untuk paradigma ini adalah suatu cara atau pola pikir seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan kalau paradigma penelitian itu merupakan cara pikir atau pola pikir seorang peneliti terkait dengan keseluruhan proses, informasi yang ada di lapangan, fakta, serta reaksi atau tindakan pada sebuah konsep, model, kemudian aplikasi dan ilmu. Kemudian dalam paradigma ini ada 3 paradigma umum, yaitu paradigma positivis, paradigma interpretif, dan paradigma kritis. Nah, dengan kita mengetahui paradigma-paradigma ini, kita bisa tahu gitu paradigma apa yang dipakai ketika kita akan melakukan sebuah penelitian. Nah, lalu untuk perbedaan dari ketiga paradigma itu, yang pertama paradigma positivis. Nah, paradigma positivis ini didasarkan pada hukum-hukum alam dan prosedurnya itu baku. Nah, jadi realitas pada paradigma ini dapat diukur dengan metode yang terpercaya dan valid. Nah, alasan penelitian yang menggunakan paradigma ini yaitu untuk mengungkap atau menemukan hukum-hukum alam sehingga seseorang itu dapat memprediksikan atau dapat mengontrol suatu peristiwa yang akan terjadi seperti itu. Nah, lalu bentuk teorinya itu sangat logis, kemudian bersifat deduktif antara definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan hukum-hukumnya. Nah, lalu segala sesuatunya itu pada paradigma positivis ini bersifat real dan terbuka. Lalu bersifat bebas nilai seperti itu. Dan penelitian yang dianggap baik pada yang menggunakan paradigma ini itu penelitian yang berbasis pada observasi, lalu hasil dari penelitiannya itu dapat diulang oleh orang lain seperti itu. Dan terakhir, pendekatan yang digunakan dalam paradigma positifis ini yaitu pendekatan kuantitatif. Adapun contoh yang menggunakan paradigma positifis ini yaitu pengaruh WhatsApp terhadap perilaku tertutup mahasiswa. Nah, itu adalah contoh penelitian yang menggunakan paradigma positifis. Nah, selanjutnya yang kedua ada paradigma interpretif. Paradigma interpretif ini berangkat dari upaya untuk mencari suatu penjelasan tentang peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif atau pengalaman dari orang yang diteliti. Nah, paradigma interpretif ini tujuan penelitiannya yang menggunakan paradigma interpretif ini yaitu untuk mencari tahu penjelasan atau gambaran terkait dengan makna-makna dari suatu aktivitas sosial seperti itu. Nah, paradigma interpretif ini memiliki atau meneliti suatu penelitian yang relatif atau bisa berubah. Jadi tidak ada yang namanya benar atau salah jika menggunakan paradigma interpretif ini. Nah, kemudian tujuan meneliti menggunakan paradigma interpretif ini yaitu untuk memahami suatu fenomena sosial. Nah, lalu paradigma interpretif ini menekankan bahwa ilmu itu tidak didasarkan pada hukum-hukum alam dan prosedur yang baku. Jadi suatu makna dari peristiwa-peristiwa sosial ini, maknanya itu bisa berubah-ubah tergantung siapa yang kita teliti gitu, siapa yang kita wawancarai. Nah, lalu ilmu dari hasil dari paradigma interpretif ini bersifat induktif, yaitu dari yang khusus
atau spesifik kepada yang lebih umum atau abstrak. Lalu terakhir, pendekatan yang digunakan oleh paradigma interpretif ini itu pendekatan kualitatif, berbeda dengan paradigma sebelumnya, yaitu paradigma positivis yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, selanjutnya yang ketiga ada paradigma kritis. Nah, ciri khas paradigma kritis ini yaitu berbeda dengan filsafat atau pemikiran filsafat dan sosiologi tradisional. Jadi pendekatan paradigma kritis ini tidak hanya menjelaskan, mempertimbangkan, mengklarifikasikan dan menata suatu realitas sosial, tetapi juga untuk membongkar ideologi-ideologi lama atau ideologi-ideologi yang sudah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya paradigma kritis ini sama seperti paradigma interpretif, yaitu menganggap bahwa ilmu itu tidak hanya didasarkan pada hukum-hukum alam dan prosedurnya itu tidak baku. Jadi, tetapi untuk membongkar suatu ideologi-ideologi yang sudah ada sebelumnya atau ideologi-ideologi yang lama. Nah, lalu paradigma kritis ini teorinya itu bersifat kritis pastinya dan dapat membongkar kondisi sebenarnya. Jadi paradigma kritis ini dapat membantu seseorang untuk keluar menuju kehidupan yang lebih baik, karena paradigma kritis ini dapat menghancurkan sebuah mitos dan membantu atau memberi kuasa kepada seseorang yang termarginalkan seperti itu. Intinya dapat melakukan atau membuat perubahan sosial menuju ke arah yang lebih baik. Nah, terakhir, pendekatan yang digunakan dalam paradigma kritis ini sama dengan paradigma interpretif, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya deskriptif. Adapun contoh dari penelitian yang menggunakan paradigma kritis, yaitu contohnya penelitian sistem informasi di Indonesia. Mungkin seperti itu untuk perbedaan-perbedaan dari paradigma. Nah, selanjutnya ada yang namanya paradigma positivis dan post-positivis. Selanjutnya, untuk perbedaan paradigma positivis dan paradigma post-positivis, untuk paradigma positivis ini menganggap realitas itu sebagai sesuatu yang benar-benar nyata dan dapat diobservasi gitu. Jadi, ciri khas untuk paradigma positivis ini, penelitiannya itu menggunakan teori. Jadi peneliti di sini hanya berperan untuk mengungkapkan suatu realita senyata-nyatanya gitu, dan tidak diperkenankan untuk menginterpretasikan menurut kehendaknya sendiri. Jadi dengan kata lain, peneliti dalam menggunakan paradigma positivis ini tidak boleh ikut campur atau tidak boleh ada campur tangan terhadap penelitiannya. Jadi hasilnya itu benar-benar objektif dan bebas nilai. Nah, selanjutnya paradigma penelitian yang menggunakan paradigma positivis ini bertujuan untuk eksplanasi atau menjelaskan, kemudian eksplorasi atau penjajakan, lalu ada deskripsi atau penggambaran dan verifikasi atau pengujian tentang suatu fenomena gitu. Nah, berdasarkan tujuannya itu, jadi paradigma positivis ini menggunakan analisis deskripsi, analisis hubungan sebab akibat, dan analisis statistik atau menggunakan pendekatan kuantitatif seperti itu. Selanjutnya paradigma post-positivis. Paradigma post-positivis ini memandang bahwa penelitian ini merupakan upaya untuk membangun pengetahuan langsung pada sumbernya gitu. Jadi ciri paradigma ini yaitu memandang bukti, fakta atau data sebagai suatu yang berdiri sendiri, yang memiliki latar belakang atau makna tertentu yang sangat konstekstual gitu dengan lingkungannya. Nah, dengan demikian paradigma post-positivis ini, pengetahuan yang diperolehnya itu bersifat orisinil gitu. Jadi paradigma post-positivis ini menghindari yang namanya teori, berbeda dengan paradigma positivis yang menggunakan teori tetapi tidak ada campur tangan peneliti. Nah, ini kebalikannya. Jadi
paradigma post-positivis ini menghindari teori karena teori ini dianggap dapat merusak keoriginalitasan suatu penelitian seperti itu. Nah, lalu paradigma post-positivis ini bersifat induktif gitu, dan temuan-temuannya itu bersifat spesifik dan terikat nilai. Nah, selanjutnya ada yang namanya pendekatan. Jadi setelah seorang peneliti itu memegang suatu paradigma, itu dapat menentukan pendekatan apa yang digunakan oleh peneliti, baik itu kuantitatif, kualitatif maupun gabungan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, untuk pendekatan kuantitatif ini dalam prosesnya dari mulai hipotesis, kemudian analisis, kesimpulan sampai penulisannya itu menggunakan aspek perhitungan, kemudian pengukuran dan kapasitas numerik. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pendekatan kualitatif maksudnya. Pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan perhitungan. Jadi dari mulai proses kesimpulan sampai dengan penulisannya itu menggunakan deskriptif, situasional, interview mendalam, dan lebih ke melakukan wawancara gitu langsung dengan penelitinya. Kemudian perbedaan dari aspek pendekatan metodologisnya untuk pendekatan kuantitatif ini, jenis-jenis bidang pendekatannya yaitu eksperimen, empirik, positivistik, dan interview terstruktur. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif ini, bidang-bidangnya yaitu etnografi, kemudian tugas lapangan, deskriptif, pengamatan, observasi, kemudian ada juga studi kasus, dokumenter, dan review dokumen, seperti itu. Sedangkan perbedaan dari aspek desainnya untuk pendekatan kuantitatif ini, desainnya terstruktur, terorganisasi, dan urut, serta ada bagan yang sistematik gitu. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif ini desainnya fleksibel dan kemudian umum dan muncul dengan sendirinya. Jadi desain penelitiannya itu tidak pernah seragam atau selalu berbeda-beda seperti itu. Lalu dari aspek pengambilan sampelnya, untuk pendekatan kuantitatif ini jumlah sampelnya harus terseleksi secara jelas gitu dengan sistem acak, dan struktur juga harus dikelompokkan mana yang termasuk kelompok eksperimen, mana yang termasuk kelompok kontrol. Nah, kemudian si sampel itu harus dapat mewakili populasi. Nah, sedangkan untuk pendekatan kualitatif ini sampelnya tidak perlu banyak-banyak, cukup sedikit. Lalu dari aspek analisis datanya, untuk pendekatan kuantitatif ini, penyimpulan analisis datanya berdasarkan deduksi, dan kesimpulannya itu dari suatu data yang terkumpul akhirnya dihitung melalui perhitungan statistik gitu. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif itu kesimpulannya dari sebuah konsep berdasarkan induktif, kemudian model dan tematik, tidak melakukan perhitungan. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang melakukan perhitungan. Selanjutnya ada yang namanya penelitian kualitatif. Nah, perhatian pada penelitian kualitatif ini lebih ke pada elemen manusia, objek, atau intuisi, serta hubungan antara elemen-elemen tersebut, dan yang berorientasi pada sebuah penemuan. Nah, penelitian kualitatif ini dapat menghasilkan suatu kajian atas suatu fenomena yang bersifat komprehensif, seperti itu. Nah, lalu menurut saya kenapa orang-orang banyak melakukan penelitian kualitatif, itu karena peneliti itu susah atau menemukan kesulitan untuk menentukan suatu
pernyataan masalah atau tujuan penelitian yang spesifik gitu. Nah, tujuan penelitiannya jika menggunakan penelitian kualitatif ini adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena itu terjadi secara alami seperti itu. Nah, selain itu juga dengan metode penelitian kualitatif ini kita dapat mengetahui cara pandang objek penelitian secara mendalam atau lebih dalam gitu yang tidak bisa kita dapat dari angka-angka statistik gitu. Maka dari itu seorang peneliti itu menggunakan penelitian kualitatif. Tetapi kembali lagi, penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tergantung seorang peneliti itu mau menurutnya akan lebih sempurna penelitiannya jika menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif seperti itu. Tetapi kedua penelitian kuantitatif maupun kualitatif ini saling melengkapi gitu. Jadi kalian juga bisa menggunakan penelitian gabungan gitu, gabungan antara keduanya, ada kuantitatif dan juga kualitatif, ada perhitungan dan juga deskripsi atau deskripsi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah melakukan eksplorasi konsep tentang etnomatematika, pada hakikatnya etnomatematika itu adalah sebuah studi yang mengkaji antara hubungan matematika dengan budaya. Jadi jika diibaratkan etnomatematika itu sebagai lensa untuk memandang matematika sebagai suatu hasil budaya gitu. Lalu saya setuju gitu dengan adanya gagasan etnomatematika sebagai bagian dari pendidikan, karena pembelajaran matematika yang berbasis etnomatematika itu tidak hanya membuat pembelajaran matematika lebih menarik, tetapi juga sekaligus sebagai upaya untuk pelestarian budaya secara sistematis melalui pendidikan seperti itu. Nah, selanjutnya ada sejarah terkait dengan etnomatematika. Nah, awalnya etnomatematika itu diperkenalkan oleh D'Ambrosio, yaitu seorang matematikawan dari Brazil pada tahun 1977. Nah, menurut D'Ambrosio, etnomatematika itu ada secara bahasa itu berarti sangat luas gitu, yang mengacu pada konteks sosial budaya seperti bahasa, jargon, kode, perilaku, mitos, dan simbol. Nah, sedangkan kata matema itu sendiri berarti dapat berarti menjelaskan, melakukan suatu kegiatan seperti pengkodean, perhitungan, pengklasifikasian, dan menyimpulkan serta pemodelan. Nah, akhirantik dari etnomatematik ini artinya sama seperti teknik, maknanya sama seperti teknik. Nah, sedangkan secara istilah etnomatematika itu berarti suatu kelompok penerapan matematika dari suatu kelompok budaya seperti yang diklasifikasikan seperti masyarakat nasional, suku, kemudian kelompok anak-anak di usia tertentu, dan kelas profesional. Nah, berdasarkan arti tersebut dapat disimpulkan bahwa etnomatematika itu bukan hanya sekedar etno atau etnik gitu. Jadi etnomatematika itu dapat didefinisikan sebagai antropologi budaya atau culture anthropology of mathematics. Ya, dari matematika dan pendidikan matematika. Nah, adapun yang melatar belakangi gagasan etnomatematika itu berawal dari kegelisahan D'Ambrosio yang melihat para pendidik matematika ketika dalam sebuah konferensi itu mereka justru banyak mengangkat tentang masalah-masalah di luar konteks matematika, seperti yang terjadi pada konferensi di internasional di Jerman tahun 1976. Nah, di sana banyak para pendidik matematika yang hanya mengungkap tentang sejarah, kemudian dimensi politik matematika dan
psikologi pendidikan matematika. Padahal pada waktu itu matematika telah mendominasi dan bahkan telah dipakai dengan disiplin ilmu lainnya sebagai alat untuk menghilangkan peradaban lain yang berujung pada ketidakadilan sosial dan permasalahan budaya. Nah, akhirnya D'Ambrosio itu mempresentasikan teori dan contoh-contoh yang mengarah terhadap konseptualisasi etnomatematiknya yang sekarang terkenal dengan etno atau budaya, kemudian matematik yang bermakna memahami atau menjelaskan, dan tiks yang bermakna teknik atau seni. Nah, hal itu beliau lakukan dikarenakan minatnya terhadap kondisi sosial dan budaya terhadap pendidikan matematika, dan beliau juga ingin matematika dan pendidikan matematika itu berkontribusi pada sebuah peradaban gitu, dimana kedurhakaan, kesombongan, dan kefanatikan itu tidak memiliki tempat. Nah, maka dari itu D'Ambrosio terkenal dengan sebutan the intellectual father of mathematics. Nah, selanjutnya ada banyak sekali tokoh-tokoh matematika. Nah, di antaranya yang pertama D'Ambrosio yang merupakan pencetus gagasan etnomatematika, di mana beliau itu lahir di Brazil pada tanggal 8 Desember 1932, kemudian wafat pada tanggal 12 Mei tahun 2021. Nah, beliau ini terkenal dan dihormati sebagai pendidik matematika dan sejarawan matematika Brazil gitu. Nah, pendapatnya terkait dengan etnomatematika, menurutnya etnomatematika ini berasal dari 3 suku kata, yaitu etno yang berarti budaya, matema yang menunjuk kepada suatu aktivitas atau kegiatan budaya, kemudian tiks yang bermakna teknik atau seni gitu. Nah, jika digabungkan gitu, maknanya itu berarti etnomatematika itu suatu ilmu yang pelajari tentang seni matematika dalam berbagai kebudayaan atau dalam suatu kebudayaan manusia gitu, dalam aktivitas kebudayaan manusia. Nah, selain itu menurut beliau juga etno itu berarti budaya, matema itu berarti menjelaskan, melakukan suatu kegiatan seperti mengklasifikasi, pengkodean, kemudian menarik kesimpulan, dan pemodelan. Nah, sedangkan tiks itu diturunkan dari tekne dan bermakna sama seperti teknik gitu. Nah, menurut Ambrosio juga, awalan imbuhan etno itu menjelaskan semua fenomena yang membentuk suatu identitas budaya gitu, baik berupa bahasa, dialek, nilai, kode, makanan, pakaian, dan bahkan kebiasaan dan perilaku. Nah, jadi kesimpulannya etnomatematika menurut D'Ambrosio itu adalah suatu pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan hasil kebudayaan yang ada di masyarakat gitu, baik berupa artefak atau kebiasaan adat istiadat. Nah, selanjutnya tokoh kedua ada Marcia Escher. Nah, beliau adalah seorang matematikawan Amerika dan juga pelopor etnomathematics gitu. Nah, menurutnya etnomathematics is the study of mathematical ideas of non-literate people. Jadi menurutnya gagasan etnomatematika itu merupakan gagasan matematik yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak terpelajar, seperti buta huruf gitu, tidak bisa baca tulis. Nah, dari definisi tersebut mengisyaratkan bahwa matematika itu dipandang memuat suatu komponen budaya hanya saat kita membahas dari matematika tersebut dari orang yang tidak terpelajar gitu. Nah, jadi kesimpulannya aktivitas matematika itu
muncul secara alami melalui pengetahuan dan pandangan masyarakat tanpa mengenyam pendidikan atau tanpa melakukan pendidikan formal gitu. Nah, dengan kata lain, secara tidak sadar masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan pun mampu menggunakan konsep-konsep matematika dalam mengembangkan aspek kebudayaan mereka sendiri gitu. Nah, tokoh selanjutnya yaitu ada Alan J. Bishop. Nah, beliau adalah seorang profesor matematika di Inggris, Australia, tempatnya di Universitas Cambridge dan Universitas Monash di Australia. Nah, adapun menurutnya kerangka yang terkenal dari Alan J. Bishop ini yaitu adanya aktivitas matematika itu merupakan aktivitas manusia yang bersentuhan dengan wujud kebudayaan gitu. Nah, adapun kerangka yang terkenalnya itu ada sebuah aktivitas fundamental matematik. Nah, aktivitas fundamental matematik menurut Alan J. Bishop ini ada 6, dimana yang pertama itu ada menghitung atau counting, kemudian ada mengukur atau measuring, kemudian ada menentukan lokasi atau locating, kemudian ada designing yaitu perencanaan, kemudian ada permainan atau playing. Nah, menurut Bishop, permainan ini menyatakan bahwa tidak semua permainan itu merupakan hal yang penting dari pandangan matematika. Nah, tetapi teka-teki, paradok, aturan bermain, strategi, terkaan, kemudian perjudian itu merupakan hal yang penting dalam perkembangan pemikiran secara matematis gitu. Jadi banyak sekali dari keenam ini hampir semua terjadi atau banyak dilakukan di masyarakat gitu, dari keenam aktivitas fundamental menurut Bishop ini. Nah, tokoh selanjutnya yaitu ada Rosa dan Oray. Nah, menurut Rosa dan Oray, etno itu mengacu kepada kelompok-kelompok yang memiliki budaya, kode, simbol, mitos, dan cara-cara tertentu untuk bernalar dan menarik sebuah kesimpulan gitu. Sedangkan matematik ini lebih dari sekedar menghitung, mengklasifikasi, mengukur, menarik kesimpulan, dan pemodelan. Nah, oleh karena itu, suatu kajian etnomatematika bisa didekati melalui 3 aspek. Yang pertama itu matematika, kemudian pemodelan matematis dari cara berpikirnya, dan antropologi budaya yaitu dari perilaku manusianya gitu, dimana ketiga aspek itu ada dalam suatu budaya atau ritual masyarakat tertentu gitu. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, di sana terlihat bahwa etnomatematika itu merupakan irisan atau titik temu antara antropologi budaya, matematika, dan pemodelan matematika. Nah, di mana hal tersebut dapat membantu kita untuk memahami dan menggabungkan ide-ide yang terkumpul yang beragam dan praktik yang ditemukan di masyarakat untuk dikaji lagi secara akademik. Nah, selanjutnya ada sebuah konsep etnomatematika dari Rosa dan Oray yang terkenal yaitu ethnomodeling. Nah, ethnomodeling ini menurut Rosa dan Oray merupakan pendekatan metodologis alternatif untuk merekam suatu ide, prosedur, dan praktik yang terjadi dalam konteks budaya yang berbeda. Kemudian bisa dilihat lagi pada gambar, di sana ada menunjukkan suatu ethnomodeling sebagai perpotongan dari 3 bidang penelitian. Nah, menurut Rosa dan Oray ini, ethnomodeling ini melibatkan bagaimana cara seorang individu menemukan suatu konsep atau gagasan matematika tradisional gitu. Dimana matematika tradisional ini merupakan pembelajaran matematika yang berdasarkan pada pengalaman yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari gitu, dan dilakukan latihan secara terus-menerus yang sesuai dengan prosedur dan aturan baku serta cenderung bersifat abstrak. Nah, selanjutnya tokoh etnomatematika lainnya ada Paulus Gerdes.
Nah, menurut beliau, etnomatematika itu merupakan matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, seperti kelompok petani atau buruh, kelompok anak-anak dari masyarakat kelas tertentu, kemudian dari kelas-kelas profesional, dan lain sebagainya. Jadi, menurutnya, etnomatematika itu adalah dalam suatu kelompok masyarakat yang menggunakan budaya yang ada kaitannya atau menerapkan konsep-konsep matematika dalam suatu kelompok budaya tertentu. Nah, selanjutnya akan dibahas terkait dengan kedudukan etnomatematika dalam pendidikan. Nah, dari berbagai artikel, banyak sekali artikel yang membahas terkait etnomatematika dalam pendidikan formal di sekolah gitu, dan penerapannya. Nah, peneliti itu banyak menemukan bahwa pembelajaran matematika itu dapat meningkatkan kognitif siswa. Nah, sebenarnya media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di kelas, khususnya matematika, itu pasti diklasifikasikan ke dalam salah satu dari unsur pembentuk kebudayaan tersebut. Misalnya, media pembelajaran yang digunakan adalah bangunan bersejarah seperti candi atau sistem peninggalan. Nah, candi dan sistem peninggalan tersebut secara berdasarkan kajian antropologinya itu dapat dikategorikan sebagai unsur teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, selain itu ada juga seperti pengucapan angka dan istilah-istilah dalam operasi hitung, yang dimana istilah-istilah tersebut berbeda dari etnik satu dengan etnik yang lainnya. Nah, itu juga bahasa-bahasa itu juga dapat dikategorikan sebagai unsur bahasa. Nah, jadi artinya semua media yang digunakan untuk membantu siswa dalam kegiatan belajar itu pada dasarnya adalah bagian dari budaya yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa mereka sadari. Nah, jadi inilah keunggulan pembelajaran etnomatematika yang tidak dapat ditemukan dari model pembelajaran lainnya, di mana pembelajaran etnomatematika itu tidak hanya mengkaji unsur-unsur matematikanya saja, tetapi objek yang dikaji juga perlu dipelajari gitu sebagai bagian dari jati diri bangsa. Nah, jadi kedudukan etnomatematika dalam pendidikan itu cukup penting gitu, karena sudah ditemukan gitu bahwa pembelajaran etnomatematika jika diterapkan kepada siswa itu dapat meningkatkan kognitif siswa. Nah, karena etnomatematika ini mereka mempelajari matematika dari matematika tradisional gitu, dari matematika yang sudah mereka biasa temui dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi kepada siswa juga lebih cepat untuk mengerti jika dikaitkan dengan budaya sehari-hari yang sering mereka gunakan gitu. Nah, baru setelah itu bisa ditambahkan dengan matematika atau ilmu matematika yang formal yang seperti biasanya pada dasarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu terkait dengan cocokologi dalam etnomatematika. Nah, cocokologi ini merupakan seni untuk mencocokkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan argumen yang sepertinya bisa diterima gitu. Jadi cocokologi ini bisa dibilang permainan bahasa. Nah, jadi banyak dipercayai seperti misalnya angka 13. Banyak orang percaya bahwa angka 13 itu angka sial dan angka 6 itu angka horor. Nah, selain itu juga cocokologi ini dapat ditarik dalam metode penelitian etnomatematika. Nah, seperti sebuah artikel yang telah dipresentasikan oleh Risma kemarin pada saat sinkronus. Nah, Risma itu mempresentasikan sebuah penelitian di mana artikel tersebut merupakan termasuk ke dalam cocokologi, karena
sebenarnya bukan hal yang aneh, tetapi bukan hal yang salah tetapi aneh gitu. Riset tersebut diangkat penelitian tersebut diangkat sebagai riset di mana semua orang itu tahu gitu bahwa bentuk itu adalah bulat. Dan di sana kan dijelaskan bahwa bentuk bentuk kue ini bulat, bentuk kue itu segitiga. Dan sedangkan semua itu udah tahu gitu bentuk bulat dan segitiga itu dalam matematika. Jadi itu termasuk ke dalam penelitian cocokologi gitu, bukan etnomatematika. Nah, jika secara sadar dipakai oleh masyarakat dan mereka dapat menjelaskan, maka itu disebut konsep. Tetapi jika hasil analisis peneliti maka disebut fenomena atau hasil ungkapan-ungkapan peneliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, jadi cocokologi itu jika ingin disebut penelitian etnomatematika, benar-benar etnomatematika bukan cocokologi, maka harus ada nilai yang diambil gitu, harus ada makna yang terkandung di dalamnya gitu yang dapat diambil. Maka dari itu penelitian tersebut bukan penelitian cocokologi karena terdapat makna yang dapat diambil gitu. Jadi bisa dibilang penelitian itu benar-benar penelitian etnomatematika. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya semiotika. Nah, semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu seimon yang artinya tanda, dan semioikos yang artinya ilmu tentang tanda. Jadi semiotik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanda tersebut, seperti sistem tanda dan perkembangan yang terjadi setelah pemakaian tanda tersebut. Nah, selanjutnya ada konsep semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Nah, menurutnya bahasa itu dipelajari sebagai sistem tanda. Nah, tanda itu adalah gabungan dari penanda atau signifier dan petanda atau signified. Nah, makna dari sebuah tanda itu tergantung dari relasi antara penanda dan petanda gitu, berdasarkan konveksi atau bisa disebut signifikasi. Nah, untuk penanda itu sendiri itu berupa wujud fisik atau bentuk, baik berupa bunyi atau gambar gitu. Sedangkan kalau petanda itu berupa makna yang terungkap melalui sebuah konsep. Jadi kalau penanda itu bisa berupa gambar atau bunyi, sedangkan kalau petanda itu berupa makna. Nah, selain konsep semiotika Ferdinand de Saussure, ada juga konsep semiotikanya Charles Sanders Peirce, di mana beliau menggunakan istilah semiotika ini sebagai pedoman kata untuk logika. Dan beliau juga mengungkapkan sebuah teori segitiga makna atau triangle meanings, di mana teori tersebut terdiri dari 3 elemen. Yang pertama itu sigen atau tanda, kemudian ada objek atau realitas, dan interpretan atau petanda, atau juga bisa disebut makna. Selanjutnya ada lagi konsep semiotika menurut Barthes. Nah, konsep pemikiran Barthes ini terhadap semiotika terkenal dengan konsep mitos gitu. Juga konsep semiotika Barthes ini meneruskan konsep dari pemikiran Saussure. Nah, Ronald Barthes ini menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personalnya gitu, dan kultural penggunaannya. Jadi interaksi antara konveksi dalam teks dengan konveksi yang dialami oleh penggunanya. Nah, secara sederhana konsep semiotika Barthes ini ada yang namanya denotasi, yaitu makna sesungguhnya atau suatu fenomena yang tampak dengan panca indera gitu. Dan selain denotasi ada yang namanya konotasi. Nah, konotasi ini maknanya itu muncul karena adanya konstruksi budaya, sehingga ada sebuah pergeseran tetapi tetap melekat pada tanda tersebut gitu.
Nah, kemudian Barthes juga menyertakan aspek mitos, yaitu di mana aspek konotasi menjadi pemikiran populer di masyarakat. Maka mitos telah terbentuk itu terhadap tanda tersebut. Nah, adapun pengertian dari mitos itu sendiri, mitos adalah suatu bentuk pesan atau tuturan yang harus diyakini kebenarannya tetapi tidak dapat dibuktikan gitu. Jadi mitos ini ada ideologi yang disampaikan. Sedangkan menurut Barthes, mitos dalam semiotika itu bukan merupakan sebuah konsep tetapi suatu cara untuk pemberian sebuah makna gitu. Jadi mitos ini adalah suatu bentuk di mana ideologi itu tercipta. Nah, mitos ini dapat dengan mudah diubah atau dihancurkan tergantung dengan pada konteks di mana ia berada gitu. Karena mitos ini ada yang mempercayainya, ada yang tidak. Nah, sedangkan banyak juga mitos-mitos yang menetralisasikan sebuah kepercayaan, di mana mitos ini membuat pandangan-pandangan tertentu seolah menjadi tidak mungkin ditentang karena memang itulah yang seharusnya. Jadi mitos itu tergantung di mana ia berada, ada yang mempercayainya, ada yang tidak. Jadi suatu waktu bisa dihancurkan mitos tersebut. Nah, ciri khas semiotika ala Barthes ini adalah munculnya istilah mitos yang mengacu pada budaya. Nah, di sini ada contoh tanda yang akan dijelaskan berdasarkan semiotik Barthes. Nah, di sana ada gambar coklat. Nah, signifier satunya atau penanda satunya itu adalah gambar gambarnya. Nah, kemudian untuk signified satunya atau petandanya itu sekumpulan makanan, yaitu coklat berbentuk hati. Nah, kemudian di atasnya ada sigen 1, tanda 1 yang merupakan signifier 2. Nah, signifier atau penanda 2-nya itu adalah coklat yang enak dan indah. Nah, kemudian di pinggirnya ada lagi signified 2 atau petanda 2-nya, yaitu ungkapan cinta dan kasih sayang. Nah, terakhir di paling atas ada sigen 2, yaitu mitosnya. Mitosnya dari tanda tersebut adalah perayaan Valentine Day. Karena kebanyakan orang memberikan coklat itu berbentuk hati ketika perayaan Valentine Day. Tetapi itu hanya mitos, hanya beberapa, tidak semua orang percaya itu seperti itu. Jadi ciri khasnya dari semiotika ala Barthes ini adanya mitos, berbeda dengan semiotika ala Saussure yang hanya ada tanda, kemudian objek dan petanda seperti itu. Nah, selanjutnya ada dalam etnomatematika itu ada yang namanya etik dan emik. Nah, kalau etik itu mengacu kepada pandangan dari penelitinya gitu. Jadi sebuah tanggapannya gitu, anggapan seorang peneliti. Sedangkan kalau emik itu mengacu kepada pandangan masyarakat yang dikaji. Jadi kalau emik itu merupakan perspektif dari masyarakat terkait dengan budaya mereka sendiri gitu. Nah, dengan pendekatan etik ini dapat menyelidiki hubungan-hubungan yang halal dan kausal, kemudian penjelasannya valid di berbagai budaya. Nah, di dalam penelitian baik perspektif emik dan etik ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang generasi dan distribusi pengetahuan dan ide-ide etnomatematika yang tertanam dalam latar budaya gitu. Nah, selanjutnya saya akan sedikit mereview terkait dengan artikel yang saya kaji. Artikel etnomatematika tentunya yang berjudul Pengembangan Pembelajaran Matematika Sekolah dengan Pendekatan Etnomatematika Berbasis Budaya
sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2013 oleh Edi Tandililing. Nah, dalam artikel ini latar belakangnya itu karena melihat pembelajaran matematika yang terlalu formal. Kemudian adanya perbedaan antara matematika yang ditemukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dengan matematika yang dipelajari di sekolah, sehingga perlu adanya sesuatu yang menjembatani antara matematika sekolah dengan matematika yang peserta didik temukan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, lalu kajian masalahnya dengan etnomatematika. Di sini kan tujuan guru itu membentuk skema baru pada siswa. Nah, untuk pembentukan skema baru itu alangkah lebih baiknya jika guru itu memulai dari matematika yang sudah ada pada diri siswa gitu, yang sudah mereka kenal sebelumnya, yaitu matematika tradisional atau matematika dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian baru dikenalkan dengan matematika formal yang ada di sekolah. Seperti itu. Nah, tujuan penelitiannya ini untuk mengembangkan etnomatematika di suku Dayak Kanayat untuk pengembangan pembelajaran matematika di sekolah, khususnya di sekolah dasar. Nah, artikel ini menggunakan kerangka etnomatematikanya Alan J. Bishop. Nah, di sini terdapat di suku Dayak Kanayat ini terdapat 6 aktivitas fundamental menurut Alan J. Bishop, di mana 6 aktivitas tersebut termasuk ke dalam menghitung, mengukur, menentukan lokasi, designing, permainan, dan explaining. Nah, ke-6 aktivitas tersebut ada di suku Dayak Kanayat Kalimantan Barat ini. Kemudian banyak sekali temuan-temuannya, termasuk kepada aktivitas-aktivitasnya. Kemudian ada tradisi sastralisanya yang ada sangkut pautnya dengan matematika. Kemudian ada juga artefak-artefak seni budaya dari suku Dayak Kanayat ini yang mengandung unsur matematika. Nah, juga di sini peneliti menemukan potensi etnomatematika yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Di sana disebutkan bahwa alangkah baiknya jika seperti kata-kata bilangan yang ada digunakan dalam upacara adat, tingkatan adat, aktivitas-aktivitas, kemudian artefak-artefak seni yang ada dalam suku yang ada kaitannya dengan matematika itu dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah. Tetapi dalam artikel ini peneliti atau penulisnya tidak memberikan contoh bahan ajar yang baik gitu, yang sudah menggunakan atau menerapkan potensi etnomatematika tersebut dalam proses pembelajaran gitu. Jadi tidak ada contoh bagaimana sih bahan ajarnya yang sudah bahan ajar etnomatematika yang digabungkan dalam pembelajaran di sekolah gitu. Tidak diberikan contohnya. Jadi artikel ini tuh hanya angan-angan seorang penulisnya gitu. Alangkah baiknya seperti ini, alangkah baiknya seperti ini gitu. Jadi tidak memberikan gambaran secara langsung gitu. Jadi kalau pembacanya itu bingung gitu. Bagaimana contohnya gitu, bahan ajar yang sesuai, bahan ajar yang efektif jika digabungkan dengan etnomatematika pembelajaran di sekolah itu. Seperti itu mungkin sarannya. Nah, setelah mengikuti mata kuliah etnomatematika ini, dari yang awalnya saya tidak tahu apa sih itu etnomatematika, nah akhirnya saya mengetahui bahwa etnomatematika itu mengkaji hubungan antara matematika dengan budaya. Nah, etnomatematika ini merupakan suatu aktivitas budaya yang ada kaitannya dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tanpa disadari, masyarakat itu banyak menggunakan konsep-konsep matematika dalam kehidupannya, tetapi mereka tidak sadar karena mereka tidak kebanyakan masyarakatnya itu tidak menjalankan
pendidikan formal gitu, jadi tidak tahu bahwa itu tuh konsep matematika. Nah, selain itu juga dengan mengikuti mata kuliah matematika ini, saya tahu gitu penelitian matematika yang baik itu seperti apa, dan jika tidak ingin dikatakan cocokologi itu harus bagaimana. Yang sudah pastinya itu harus ada makna yang dapat diambil gitu jika tidak ingin dinamakan sebagai penelitian yang cocokologi gitu, bukan matematika yang sesungguhnya. Juga selain itu, saya mengetahui bahwa banyak sekali di dalam matematika itu ada yang namanya etik dan emik, semiotika, dan lain sebagainya. Dan jadi saya juga menjadi sadar gitu bahwa di Indonesia ini banyak sekali budaya-budaya yang ada kaitannya dengan matematika seperti itu. Jadi saya merasa tertarik gitu untuk mengetahui beberapa atau mengetahui lebih dalam terkait dengan penelitian-penelitian etnomatematika yang ada di Indonesia khususnya seperti itu. Kemudian menurut saya etnomatematika itu, jika ditanya apakah etnomatematika itu merupakan pendekatan, model, atau paradigma. Nah, menurut saya etnomatematika itu bukan pendekatan, bukan model, atau bukan paradigma, tetapi etnomatematika itu merupakan seperti topik gitu. Saya setuju dengan Pak Eko ya, sempat dijelaskan oleh Pak Eko, pendapat Pak Eko, saya setuju bahwa etnomatematika itu merupakan tren riset. Jadi etnomatematika itu bisa dibilang sebagai topik gitu, topik penelitian. Jadi bisa menggunakan model penelitian studi kasus atau menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Jadi etnomatematika itu saya setuju dengan Pak Eko yang merupakan tren riset gitu atau topik penelitian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan etnomatematika. Adapun yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara agar etnomatematika itu efektif diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.